Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin yang ada di rumah, khususnya saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta, marilah kita melanjutkan kajian rutin kita, tilawah Al-Quran dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Malam hari ini kita akan bersama tilawah surat Fussilat. Surat Fussilat adalah surat yang ke-41. Kita mulai dari ayat 9. Kita baca surat Fussilat dimulai dari ayat 9. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة
وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Kita melanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun. Kita baca kembali surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 80. Ayat 80 sampai dengan ayat 86. Maaf, ayat 87. 80 sampai dengan 87. Kita baca bersama surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah berfirman di ayat 80 surat Al-Mu'minun. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Dan dialah zat yuhyi yang menghidupkan. Wa yumit dan zat yang mematikan. Wa yanqilu min ni'matil hayati ila daris thawab. Dan dialah zat yang memindahkan wa yunqilu min ni'matil hayati dari kenikmatan kehidupan ila daril thawabi kepada kehidupan balasan pahala wal iqabi dan siksa. Walahu dan miliknya lah ikhtilaful laili perbedaannya malam wan nahari dan siang. Ai huwal mu'atsiru fi ta'aqubihima wa ikhtilafihima izdiyadan wa intiqasan. Dialah yang mengatur beriringnya waktu antara siang dan malam secara berurutan dan perbedaan-perbedaan yang ada di siang atau di malam dan di siang hari
baik izdiadan dalam bentuk penambahan, mana panjang siang, mana panjang malam, di daerah mana Allah atur siang dan malam itu berubah. Afala ta'qilun. Dengan bukti ini, dengan dalil, ya dalil itu bukti ya. Dalil itu artinya bukti. Dengan bukti semacam ini, afala ta'qilun, apakah mereka tidak memikirkan? Ai atatafakkaruna, apakah mereka mau selalu memikirkan? Jadi ya kenyataan di alam semesta yang setiap hari dihadapi oleh manusia itu semua adalah peristiwa luar biasa. Manusia bisa bernapas, udara bisa keluar dan masuk, yang kalau itu tidak terjadi maka umumnya paham kita akan mengatakan manusia akan mati. Lalu untuk apa udara itu dimasukkan, untuk apa dikeluarkan, lalu zat apa yang bersama dengan udara napas kita itu masuk, zat apa yang keluar bersama napas kita keluar. Apakah manusia pernah memikirkan itu? Artinya kalau manusia mau berpikir, nanti akan sampai kepada kesimpulan, siapa yang ngatur ini semua. Atau tafakkaruna, apakah mereka selalu mau berpikir, fala taqiluna bin nadri, lalu mereka tidak menemukan kesimpulan dari berpikirnya itu bin nadri dengan sebuah analisa, dengan sebuah kemampuan berpikir yang membuat kesimpulan. Annal kulla manafun, annal kulla manafun, bahwa di tiap sesuatu itu ada sesuatu yang bertolak belakang, yang kontradiktif. Ada siang, ada malam. Kemudian ada panas, ada dingin. Ada hidup, ada mati. Dan ini tidak pernah bersamaan. Terjadinya itu bergantian. Tidak pernah terjadi siang bareng sama malam. Atau tidak terjadi panas campur sama dingin. Tidak pernah terjadi. Nah ini kan ada proses yang serasi, yang Allah atur. Allah kan pada ayat ini meminta kepada manusia supaya berpikir. Dari berpikirnya itu dia menemukan, dari analisa itu dia menemukan kesimpulan. Dari kesimpulannya itu dia akan kembali kepada Allah. Mengapa manusia belum juga mau berserah diri kepada Allah? Dia bersikukuh dengan kekuatan dirinya sendiri. Dia bersikukuh dengan kesombongan akalnya. Dia bersikukuh dengan kesombongan hartanya. Dia bersikukuh tetap ingkar. Ingkar itu bahasa Arabnya kafir. Dia tetap aja mengingkari Allah. Tetap aja menganggap Allah itu tidak berperan. Tetap saja menganggap Allah itu tidak berarti. Tetap saja menganggap Allah itu enggak melakukan apa-apa. Sehingga dia mengatakan apa-apa ini terjadi ya karena saya, karena manusia. Bahkan ketika orang itu ditantang oleh Allah, kamu bisa berbuat seperti itu kan karena kamu hidup. Lalu siapa yang menghidupkan kamu? Mikir enggak? Mikir enggak? Jadi kalau Allah memerintahkan supaya manusia itu taat kepada Allah. Allah perintahkan supaya manusia itu menuhankan hanya Allah. Tidak mungkin ada Tuhan yang lain selain Allah. Karena memang beralasan. Ada dalil, ada bukti. Dan buktinya cukup kuat. Buktinya itu kalau manusia mau berpikir. Kalau manusia mau berpikir, dia akan menemukan bukti-bukti itu. Inna qudratana ta'ammul mumkinat. Bukti itu akan menyimpulkan, jadi bukti-bukti yang ada. Di ayat ini bukti yang Allah sebutkan adalah kehidupan dan kematian. Kok bisa hidup? Kok bisa napas? Kok bisa jalan-jalan? Kok serasi? Kalau dia jalan kok seimbang? Orang kakinya di bawah cuma 2. Terus menopang badannya yang lebih besar di atas. Kok dia bisa menguasai, jarinya bisa digerakkan, mulutnya bisa dipakai untuk
berbicara, untuk makan, untuk ngunyah. Ya banyak, semuanya kok bisa berfungsi. Ini karena dia hidup. Walaupun dia punya mata, walaupun dia punya mulut, dia punya anggota tubuh, tapi kalau dia nggak hidup ya semuanya nggak berfungsi. Jangan membayangkan bahwa yang hidup itu hanya manusia. Ketika Allah menghendaki untuk memberi kehidupan, maka semuanya bisa hidup. Semuanya Allah hidupkan. Tumbuh-tumbuhan itu hidup. Kita menyebut tumbuh-tumbuhan itu hidup, enggak hidup. Dia punya paru-paru enggak? Dia sejenis paru-paru mungkin punya. Dia punya jantung enggak? Jadi kehidupan dengan berbagai macam variasi, dengan berbagai macam bentuk. Seperti kemarin kita bicarakan, malaikat itu hidup tanpa makan, tanpa minum. Tanpa makan, tanpa minum. Energinya dari mana? Pergerakannya dari mana? Yaitu terserah Allah. Itu Allah yang ngatur. Malaikat hidup tanpa darah, misalnya, tanpa jantung. Nanti ada lagi jin. Yang di muka bumi ini ada manusia, ada tumbuhan. Jadi ada binatang dan tumbuhan. Manusia kategorinya binatang. Al-insanu hayawanun. Manusia itu kategorinya binatang. Ciri-cirinya sama. Yang dimakan, yang tumbuh dari bumi. Manusia dan binatang mungkin memiliki kekhasan yang sama. Tapi manusia dengan tumbuh-tumbuhan berbeda. Tumbuh-tumbuhan itu juga bisa hidup, juga bisa mati. Tumbuh-tumbuhan makan enggak? Ya makan. Caranya saja yang beda dengan manusia. Tumbuh-tumbuhan itu bernapas enggak? Ya bernapas. Lalu kalau kita tanyakan, kenapa tumbuh-tumbuhan itu kok bisa hidup? Ya karena dihidupkan oleh Allah. Jadi tidak hidup sendiri. Manusia juga tidak hidup dengan sendirinya. Tidak tiba-tiba kita hidup, enggak. Itu karena dikehendaki oleh Allah hidup. Sehingga semua organ itu berfungsi. Inilah Allah yang yuhyi. Kalau kita membaca membaca ayat kursi misalnya, atau ayat-ayat yang sejenis dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu, dialah Allah. Ya hanya Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak mungkin ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup. Kalau hidupnya Allah itu disebut dengan maha hidup. Karena sesungguhnya selain Allah itu nggak ada yang hidup. Yang hidup dengan sendiri. Jadi tidak mungkin ada yang bisa hidup dengan sendirinya. Sampean kok bisa hidup? Ya enggak tahu, hidup sendiri. Itu logikanya enggak kena. Kalau kita diminta oleh Allah, apakah kamu enggak berpikir? Maka kita tidak akan menemukan cara berpikir yang bisa diterima oleh akal. Semua yang hidup kok bisa hidup dengan sendiri. Pasti ada yang menghidupkan. Tetapi nanti akan bermuara, akan berujung dengan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Dialah Allah yang tidak mungkin ada Tuhan selain Dia, al-hayyu, yang maha hidup. Semua kehidupan itu bersumber dari al-hayyu, dari yang maha hidup. Artinya kalau semua yang ada, semua yang bergerak, semua yang beraktivitas, dan kita mengambil manfaat, kita melihat sesuatu, itu semua hidup, maka kehidupan itu pasti bersumber dari Allah. Bukan hanya Allah menghidupkan, tetapi Allah juga Al-Qayyum. Allah hidup dan menghidupkan apa yang hidup, dan nanti proses kehidupan yang dialami oleh yang hidup ini akan berganti dengan kematian. Apapun yang ada semuanya pasti akan melewati kematian. Malaikat nanti juga akan mati, jin akan mati. Tumbuh-tumbuhan ada hidup, ada mati. Binatang ada hidup, ada mati. Kita hidup beberapa saat, dulu kita lahir, entah di mana gitu, lalu hidup, berjalan kemana-mana. Nanti mati, diem kita. Nah, ketika kita mati itu, kenapa kita kok bisa mati? Ya karena dimatikan oleh Allah. Bisa dengan sebab yang kita ketahui, bisa dengan sebab yang kita tidak tahu. Kalau ditanya kenapa dia kok mati, ya karena jantungnya nggak berfungsi.
Jantung tidak berfungsi itu kan keputusan setelah Allah memutuskan dia mati. Maka begitu Allah putuskan dia mati, ya jantungnya nggak berfungsi, mau diapa-apain. Jadi kalau dikembalikan bahwa yang terpenting dalam keberadaan makhluk itu adalah hidup, maka yang lebih penting dari itu adalah mengetahui siapa yang menghidupkan. Dari sinilah kita paham kenapa Allah itu harus nomor satu. Allah itu harus terpenting di hadapan kita. Allah itu harus terpenting. Jadi kalau kita lebih mementingkan yang lain selain Allah, itu logikanya tidak akan bisa menandingi dengan hanya Allah yang maha penting. Karena selain Allah itu diadakan oleh Allah, diatur oleh Allah, dan semuanya hanya bisa melakukan aktivitasnya itu semata-mata ya karena Allah yang maha mengatur. Lalu wayumit, dan dialah yang mematikan. Nah, tidak ada manusia yang tahu setelah kematian itu binatang itu setelah mati kemana. Rohnya binatang setelah mati kemana. Kalau Allah memberitahu rohnya manusia setelah mati itu nanti akan masuk ke alam barzah, alam kubur namanya. Tapi kalau binatang nanti matinya kemana? Dan Allah tidak memberitahukan kepada kita secara detail selain manusia nanti akan seperti apa. Tetapi itu memang tidak penting. Untuk apa kita ngurusin rohnya binatang? Kita harus fokus ngurusi diri kita, ngurusi nasib kita setelah kematian. Yang itu prosesnya kan tidak lama. Tidak lama dibandingkan dengan alam akhirat. Dan waktu kejadiannya juga tidak akan lama. Jadi kalau kita sekarang sedang hidup, memang kita nggak membayangkan bahwa kita nanti sebentar lagi akan mati. Mungkin ada yang tinggal 5 tahun, ada yang tinggal 10 tahun, ada yang tinggal 15 tahun. Berkali-kali kita sampaikan, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang sudah meninggal, itu mereka sebelum meninggal beberapa saat mungkin sempat komunikasi dengan kita. Beberapa bulan mereka yang lalu atau beberapa bulan sebelumnya mereka biasa. Dan mereka tidak pernah menceritakan, tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan meninggal. Dan itu hitungannya kan cepat. Hitungannya bukan waktu yang panjang. Sehingga kalau rata-rata, coba dicek itu di pengurus RKI, kan bisa itu di rata-rata. Jadi rata-rata orang muslim di Nusa Dua yang meninggal di Nusa Dua itu umurnya berapa? Ya pakai ilmu statistik itu kan ketemu itu, ilmu rata-rata itu. Jadi jumlah orang meninggal, lalu yang umur 70 sekian orang, yang umur 40 sekian orang, yang umur 50 sekian orang. Nanti akan ketemu rata-rata. Paling tidak nyampe 60 kok rata-rata orang meninggal. Nggak nyampe 60. Sehingga kalau saya sering membayangkan, jadi dulu Pak Setu almarhum meninggal umur 59. Pak Rahmat almarhum meninggal juga umur 59. Itu kan ada di datanya, itu di RKI ada datanya. Mbah Zaki itu umur 70, itu yang agak sepuh. Yang lain rata-rata di bawah 60. Jadi kalau saya diurutkan dari kelahiran, mungkin umur saya sekarang udah 53. Kalau 53 umurnya sama panjangnya dengan Pak Setu, ya berarti kan tinggal 6 tahun. Dan 6 tahun itu kan, jadi kalau kita sekarang kontrak tanah umurnya 60, bisa jadi panjangan kontrakannya daripada umurnya. Itu kan kita nggak pernah membayangkan bahwa kita nanti akan mati, dimandikan, kemudian kita akan pindah alam, meninggalkan semua yang kita lihat, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan aktivitas hidup. Orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada alam kubur, tidak percaya kepada peristiwa-peristiwa di hari akhir, itu akan ngalami. Walaupun tidak percaya tetap aja
Ngalami. Bukan berarti kalau dia nggak percaya lalu terhindar. Ya enggak, tetap aja akan ngalami. Maka sungguh beruntung, karunia besar orang itu kalau mukmin, orang itu kalau beriman. Karena dia punya prepare, punya waktu bersiap-siap. Dia punya waktu mempersiapkan diri sehingga dia akan tahu sebenarnya yang penting itu mana. Yang penting itu hidup untuk nyari harta atau hidup untuk berbuat yang terbaik. Soal dapat atau enggak harta enggak penting, tapi hidup berbuat yang terbaik itu yang penting. Berbuat yang terbaik. Nanti dapatnya apa? Biarlah Allah yang ngatur. Dan itu akan berlaku untuk semua lini kehidupan. Kita berdagang, ya berdaganglah yang baik. Jadi orang kaya apa enggak penting. Ya kalau ditakdir menjadi orang kaya, ya jadilah pembayar zakat, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang tidak larut dalam kekayaan, dan seterusnya. Kalau kita ditakdir, sudah kerja keras, ditakdir jadi orang yang tidak kaya, rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, serba kurang, yaitu itu bagian dari cara Allah memberikan kehidupan kepada kita agar kita senantiasa ya percaya. Tapi balasan yang sebenarnya itu kan setelah kematian. Ada hidup, ada mati. Kemudian ikhtilaful laili wan nahar. Allah juga merubah siang dan malam. Siang dan malam itu kan bendanya sama. Di masjid. Di masjid siang hari ada, di masjid malam hari juga ada. Tapi rasakan coba, berbeda kan? Duduk di sini sendirian jam 12 siang. Tidak masalah. Duduk di sini sendirian jam 12 malam. Masalah. Kenapa? Bukankah sama? Tiangnya juga sama, kanan kirinya juga sama, tapi memang ada yang Allah atur sehingga ciri khasnya berbeda. Dirasakan tuh berbeda, siang dan malam itu berbeda. Siapa yang ngatur itu semua? Dan untuk apa itu dilakukan? Untuk apa Allah ngatur ada siang, ada malam, ada perbedaan itu? Maka ini kemudian Allah mengakhiri ayat 80 ini dengan afala tatafakkar, afala ta'qilun. Apakah dengan fenomena semacam ini kan contoh saja. Contoh, sampel. Banyak yang harus kita pikirkan, yang semua pemikiran itu akan kembali kepada tauhid, kembali kepada mengesahkan Allah. Sehingga kalau kecerdasan itu menjadi salah satu upaya yang dibangun untuk melalui pendidikan. Pendidikan itu dibangun untuk mencerdaskan. Maka kecerdasan yang sesungguhnya adalah kecerdasan yang dengan akalnya, dengan pendidikannya, dengan sekolahnya, dengan kuliahnya, dia menemukan Allah. Itu kecerdasan yang sesungguhnya, itu namanya ar-rusdu. Jadi qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Akhirnya dengan akalnya itu dia akan bisa membedakan mana yang baik, yang ar-rusdu dan al-ghayyi. Antara yang benar dan yang salah, yang lurus dan yang bengkok. Sehingga kalau kita sekolahkan anak kita, capek-capek disekolahkan, kok tetap nggak kenal Allah, ya berarti belum rampung itu sekolahnya. Udah anaknya disekolahkan, dididik, tapi hasil pendidikannya hanya pengen cari uang. Itu kan level, lalu apa bedanya dengan binatang? Binatang itu nggak usah sekolah. Kalau bahasa saya itu, ayam itu nggak usah sekolah, ceker, makan, hidup, sampai tua. Ayam. Nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Dulu kita pernah menghitung. Di Nusa Dua ini orang-orang yang kaya-kaya waktu itu ya. Sekarang saya nggak pernah menghitung-hitung lagi. Orang-orang yang kaya, yang dulu kan jarang orang punya rumah. Orang punya rumah, orang punya pekerjaan mapan. Itu bukan orang-orang yang sekolahnya tinggi. Ya bahasanya ayam saja tidak bekerja, artinya tidak usah sekolah. Dengan ceker, itu cukup. Gemuk, sehat, dan matinya itu di usia yang wajar mati, usia tua. Tua bagi ayam. Nah, kalau orang sekolah lalu tujuannya biar cukup hidupnya, itu kan masih levelnya level ayam. Tingkatannya, lah untuk apa sekolah kalau tujuannya hanya pengen bisa makan? Kalau cuma bisa makan aja, tidak usah sekolah, tidak apa-apa.
Dan ini yang sering kita tanamkan. Maka pertanyaan atau tantangan dari Allah, afala taqilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Maksudnya apakah kalian tidak menggunakan kecerdasan kalian? Untuk apa? Kecerdasan untuk menemukan Allah. Kecerdasan untuk mengetahui mengapa kita harus sholat. Mengapa kita harus ibadah? Mengapa kita harus tunduk dan patuh kepada Allah? Mengapa kita harus Islam? Mengapa kita harus mengimani? Ini kan dilakukan bukan ikut-ikutan, bukan rame-rame karena tren. Jadi kenapa sholat? Soalnya yang lain sholat. Nggak enak kalau nggak sholat. Itu berarti dia belum tabayyana rusdu minal ghayyi. Berarti dia belum menemukan kecerdasannya. Mengapa dia beribadah? Yang dituntutkan itu. Sehingga kenapa kita sekolahkan anak kita? Agar mereka mengenal Allah. Maka Imam Ghazali itu menggunakan landasan hadis man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang merasa ilmunya bertambah tetapi petunjuk untuk mengarah kepada kebaikan dan ketakwaan hidayahnya enggak bertambah, maka sesungguhnya dia tidak bertambah dekat, melainkan dia bertambah jauh dari Allah. Berarti tujuan pendidikan menurut keimanan, menurut Islam itu dididik supaya dia makin dekat dengan Allah. Kalau dididik kok malah makin jauh. Dulu ketika SD rajin sholat, ditambah lagi pendidikannya masuk SMP. Setelah SMP, sholatnya udah makin jarang. Ditambah lagi pendidikannya SMA. Makin SMA bukan hanya jarang ibadahnya, tambah maksiatnya malah. Ini berarti ya pendidikan itu belum sesuai dengan target. Jadi kecerdasannya belum mengarah kepada penyelamatan hidupnya. Hidupnya belum diselamatkan oleh kecerdasannya. Jadi setelah dia mengetahui bahwa sesungguhnya yang menentukan hidup ini adalah Allah. Karena kita sudah berpikir. Karena kecerdasan sudah dipakai. Setelah kita menemukan atau mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu di semua lini kehidupan. Kita bisa buka mata karena kuasanya Allah, kita bisa bangun tidur karena kuasanya Allah, kita bisa duduk karena kuasanya Allah, kita bisa ngomong karena kuasanya Allah. Berarti ada yang harus kita lakukan, yaitu taat, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Karena kekuasaan Allah menyangkut segala sesuatu. Jadi bukan hanya kalau kita butuh Allah baru sholat. Kita pengen memenuhi kebutuhan baru rajin. Nah itu Allah dianggap apanya. Jadi berangkatnya itu dari kita berpikir. Dari kita sadar. Dari kita memahami. Dari pemahaman itu lalu muncullah rasa tunduk, rasa patuh, rasa berserah diri. Bal qalu mithla ma qalal awwalun. Bal qalu, bahkan mereka berkata, falam yaqil kufaru Makkah, orang-orang kafir Mekah. Imam Nawawi memilih untuk mengambil orang yang diajak bicara adalah orang kafir Mekah. Hari ini yang diajak bicara adalah kita. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diperdengarkan ayat Al-Quran dan diberitahu sedikit pengetahuan tentang isinya Al-Quran. Berarti hari ini yang diberitahu itu kita, bukan kafir Mekah. Pada waktu ayat ini turun, itu yang ditunjuk adalah kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah, kata Imam Nawawi, mereka tidak pernah menggunakan akalnya. Mereka belum menggunakan akalnya. Bal qalu, bahkan mereka membantah. Mereka mengatakan, mithla ma qalal awwalun, seperti yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu. Awal. Awal itu dahulu. Awalun itu para pendahulu mereka. Mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh para pendahulu mereka min qaumi Nuhin, antara lain adalah kaumnya Nabi Nuh,
wa Hudin dan kaumnya Nabi Hud, wa Shalihin dan kaumnya Nabi Saleh, wa ghairihim dan kaum selain Nuh, Hud dan Saleh. Fi ingkaril ba'fi, dalam hal mengingkari, dalam hal menolak kebangkitan, ma'a wuduhid dalaili, walaupun atau dalam keadaan bukti-bukti yang cukup jelas. Jadi bukti-buktinya cukup jelas bahwa setelah peristiwa kematian pasti akan ada kebangkitan. Nah, bukti itu di mana didapat? Setelah dia berpikir. Setelah dia memahami ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir itu tidak mau beriman, mereka tidak menggunakan akalnya, tetapi mereka malah mengikuti tradisi salah yang dilakukan oleh para pendahulu mereka, yaitu kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Soleh. Pendahulu-pendahulu mereka yang kafir. Jadi ada kafir turun-temurun. Kaum-kaum yang kafir sebelumnya itu sama, mereka juga menolak hari kebangkitan. Qalu, dengan mereka mengatakan muqallidina lil awalin, taklid atau mengikuti saja atau berucap tanpa berpikir, pokoknya ikut-ikutan. Kalau bahasa kita itu pokoknya mereka itu copy paste share. Jadi copy paste share, nggak dibaca dulu. Jadi kesesatan, kekacauan, dan ketidakcerdasan itu karena mereka melihat fenomena tidak dipikirkan tapi langsung disebarluaskan. Ada beberapa, ya kalau di zaman sekarang kenapa kehidupan kita sering kacau itu ya karena banyak orang yang memprovokasi, banyak orang yang mempropaganda, membuat berita-berita heboh. Orang yang menerima berita itu tidak menggunakan akal sehat, jangankan konfirmasi atau tabayun. Tidak ngecek ini benar apa enggak. Kelihatannya menarik, masuk akal, akalnya dia. Kelihatannya menarik, kelihatannya bagus, dibaca enggak dipikir, atau bahkan enggak dibaca, langsung di-share. Nah itu nyebar. Keburukan begitu mudahnya nyebar. Dan akhirnya apa? Ya kacau. Kebaikan tenggelam, kebenaran menjadi tidak kelihatan, ditutup oleh keburukan yang tersebar luas, keburukan yang viral, keburukan yang sistematis dan masif. Umat-umat terdahulu itu nabi-nabinya menjelaskan, ini loh ajaran yang benar, ini loh kehidupan. Lalu mereka menolak ajaran itu dengan menangkal kebenaran itu dengan cerita-cerita versi mereka. Bahwa Nabi itu bohong, bahwa hari kiamat itu enggak akan terjadi, kebangkitan itu tidak mungkin ada, dan seterusnya. Mereka cari-cari bukti sendiri yang palsu. Itu bukti-bukti yang hoak. Gitu. Bukti-bukti yang tidak masuk akal, bukti-bukti yang salah. Dan mereka tidak mengambil bukti itu dari zat yang maha benar. Para nabinya itu mengajarkan bukti itu dari zat yang maha benar, dari Allah, dari wahyu. Sementara penentangnya itu dari hawa nafsu, dari akal-akal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Itu diikuti sampai turun-temurun, sampai berabad-abad. Penolakan terhadap Allah, penolakan terhadap hari kiamat, penolakan terhadap wahyu Allah, itu diikuti dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, besok hari kiamat. Pelaku-pelakunya itu digambarkan oleh Imam Nawawi, mereka adalah para pengikut-pengikut yang buta. Muqallid itu para pengikut yang tidak berpikir. Para pengikut orang-orang kafir yang tidak menggunakan akalnya dengan benar. Tidak menggunakan kecerdasannya untuk menemukan kebenaran. Apa yang mereka katakan? A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. A'idza mitna, apakah ketika kita sudah mati? Apakah ketika kita sudah mati? Bapak kita sudah mati, mbah kita sudah mati, buyut kita sudah mati. Itu yang kalau dibuktikan, dibongkar makamnya,
itu mbah kita sudah nggak ada. Buyut kita kalau dibongkar makamnya sudah nggak ada. Yang ada apa? Tanah. Itu kan tinggal tanah. Aidza mitna wa kunna turaban. Apakah ketika kita sudah mati dan kita sudah menjadi tanah? Ya karena kan fisik kita berawal dari tanah. Fisik kita. Manusia kan bukan hanya fisik. Manusia yang kelihatannya gagah belum tentu gagah. Karena banyak kan manusia itu gede, gagah, ternyata penakut gitu. Jalan malam sendirian nggak berani. Itu kita ngelihatnya, wah dia gagah, mesti pemberani. Ternyata enggak. Manusia itu bukan hanya fisik. Wah kelihatannya ganteng, necis, kelihatannya pinter. Padahal enggak. Kelihatannya kecil, krempeng, kayaknya bodoh. Ternyata pinter. Dan nilai manusia kan bukan di fisiknya. Beda sekali dengan nilainya kambing. Kalau kambing itu kan makin gemuk, makin banyak dagingnya, makin mahal. Manusia belum tentu kalau gemuk itu mahal. Ya karena manusia itu nilainya bukan di fisik. Fisik itu kan hanya terbuat dari tanah. Sehingga kematian itu hanya kematian fisik. Tapi rohnya itu tidak mati. Maka nilai manusia itu kan ada di rohnya. Manusia bahagia itu kan rohnya yang bahagia. Manusia susah itu kan rohnya yang susah. Orang yang kelihatannya senyum-senyum belum tentu dia bahagia. Tentu yang senyum kan fisiknya itu. Belum tentu itu senyumnya terbawa dari dalam, sampai dari dalam jiwanya. Tapi orang-orang kafir sama dengan cara berpikirnya iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis itu kan menilai Adam secara fisiknya, maka dilecehkan Adam itu karena hanya terbuat dari tanah. Malaikat itu tidak melihat Adam secara fisik, tapi malaikat itu melihat Adam secara utuh. Maka menurut malaikat akhirnya dipahami, malaikat paham mengapa Allah memilih Adam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Dan akhirnya malaikat mau bersujud dalam arti mau menghormat, kagum malaikat, melihat manusia. Tapi iblis nggak ada kagum-kagumnya sama manusia. Apa? Cuman terbuat dari tanah aja kok. Nah, orang kafir kan mengikuti pola pikirnya iblis ini. Manusia terhormat, tidak terhormat, yang dilihat hartanya, yang dilihat tampilannya, yang dilihat fisiknya, yang dilihat pangkatnya. Ini kan cara berpikir yang cara berpikir liniernya iblis dan cara berpikir liniernya malaikat. Manusia menjadi objek dalam hal ini. Maka manusia juga jangan ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan cara berpikirnya iblis yang akhirnya menjadi mukallid atau menjadi diikuti, menjadi sumber sumber penilaian yang dilakukan oleh iblis. Jadi kalau kita masih ngikuti iblis, lalu ngikuti orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, tetap aja dunia itu obsesi. Obsesi itu adalah materi, obsesi itu adalah fisik. Padahal Allah berkali-kali dan di banyak ayat menegaskan kepada kita yang membuatmu bahagia itu bukan fisikmu. Yang membuatmu terhormat itu bukan fisikmu. Yang membuatmu mulia itu bukan fisikmu, bukan materimu, tetapi jiwamu. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka yang akan beruntung dan benar-benar beruntung adalah orang yang mampu mensucikan jiwanya. Jadi kalau Allah perintahkan jujur, ya jujurlah. Jangan macam-macam bohong. Karena berbohong itu cara iblis, berbohong itu cara makhluk yang tidak percaya kepada Allah. Dikira dengan bohong itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dikira dengan khianat itu akan mendapatkan harta. Dikira dengan menipu itu akan beruntung. Tapi kan terbukti kan, salah semua itu salah. Jadi kalau Allah perintahkan jujur ya jujur, itu cara Allah. Kalau diperintahkan amanah ya amanah, diperintahkan konsisten ya konsisten. Kalau ini diikuti semua, maka dia mensucikan jiwanya, Allah bimbing kebahagiaannya. Nah, orang-orang kafir mengatakan dan menilai seperti iblis,
Bukankah kita nanti kalau mati menjadi tanah dan kita menjadi tulang belulang? A'inna lama ba'utsun. Apakah kita masih akan dibangkitkan? Orang tidak punya kepala, tidak punya tangan, tidak punya daging, tidak punya otot, tidak punya jantung. Kok hidup? Ini kan ngarang, kata orang kafir. Jadi kalau orang dipotong kepalanya, mati. Dia tidak bisa hidup. Yang mengatakan dia nggak bisa hidup itu kan pola pikir fisik. Padahal Allah itu menghidupkan dengan cara Allah yang menghidupkan manusia dari yang dulunya nggak ada. Kalau yang dari awalnya ada, itu kan mudah sekali. Lalu itu bagaimana Allah menghidupkannya? Yaitu bukan urusan kita dan kita tidak harus tahu caranya bagaimana Allah menghidupkannya. Kewajiban kita adalah yakin bahwa setelah kematian kita, walaupun fisik kita itu hancur, lebur, sudah jadi tanah, dan bahkan tulang belulang kita juga ikut hancur, nanti pada saatnya Allah akan bangkitkan kita. Rohnya akan dipertemukan kembali dengan fisik, dan Allah hidupkan dalam kehidupan yang baru, di alam yang penuh dengan keabadian, alam yang penuh dengan kesejatian, kenyataan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini kita tidak pernah meragukan apa yang diinformasikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menentukan sebenarnya target perolehan kita dalam hidup itu harus seperti apa yang harus kita kejar, dan apa tujuan kita hidup ini. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi setelah Allah memberitahu kepada kita beberapa peringatan-peringatan. Dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk diselamatkan di dunia sampai dengan di akhirat. Dan kita selalu disinari hati kita dengan cahayanya Al-Quran sepanjang hidup kita sampai dengan kematian kita. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Mari kita akhiri bersama kajian kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kalau umur kita panjang, kita disehatkan, kita akan lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.